Kemudian ketika saya membaca Pledoi Indonesia Menggugat, saya melihat, wah ini kuat sekali nih tarikan orasinya gitu. Akhirnya saya pelajari dari situ. Jadi benar-benar awalnya dari situ, dari sisi saya seorang aktor melihat pidato-pidato Bung Karno. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di Kavita Channel dalam segmen podcast Ngobrol A to Z bersama Kavita. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa banget, seorang aktor dan sutradara teater kenamaan Indonesia, dan beliau sudah lama banget berkecimpung di dunia teater Indonesia. Nah, ini adalah Mas Wawan Sofwan. Apa kabar Mas Wawan Sofwan? Alhamdulillah baik, Mbak Novita. Salam buat semua. Iya, terima kasih ya Mas ya sudah mau bersedia untuk diundang di podcast Ngobrol A to Z bersama Kavita Channel. Nah, Mas Wawan Sofwan ini luar biasa sekali ya. Saya baca juga namanya sudah ada di Wikipedia sebagai seorang aktor dan sutradara teater yang sangat dikenal ya di Indonesia ya. Beliau sudah sering sekali mengadaptasi cerpen dan novel ke pentas teater, juga beberapa kali sudah bekerja sama dengan teater-teater yang ada di luar negeri. Nah, Mas Wawan, saya pengen dong Mas Wawan sharing nih kepada kita semua tentang pengalamannya berkecimpung di dunia teater, khususnya saat memerankan beberapa figur bangsa, karena kebetulan ini adalah edisi Hari Pahlawan sebenarnya bertepatan sekali tanggal 10 November. Tanggal 10 ya. Iya, tanggal 10 November. Dan pengen banget dengar cerita gimana sih perasaannya memerankan tokoh-tokoh bangsa ya. Salah satunya adalah Soekarno ya, Mas Wawan ya. Nah, nanti kita akan cerita lebih jauh. Nah, untuk pertama saya ingin bertanya nih Mas, sudah berapa lama sih Mas Wawan ini berkecimpung di dunia teater Indonesia? Boleh nggak Mas diceritain? Waduh, sudah lama juga ya. Saya mulai bergabung di teater itu tahun 85. Wow. Jadi saat itu saya kuliah di IKIP Bandung, jurusan pendidikan kimia. Kemudian ada satu hal yang paling menonjol dari diri saya itu adalah saya tidak bisa bicara di depan kelas. Wow. Jadi saya tidak bisa bicara di depan umum. Itu yang membuat saya ketika masuk ke kampus itu harus mencari sebuah kegiatan yang bisa mengurangi kelemahan saya itu gitu. Akhirnya saya menemukan sebuah UKM yang namanya UKM Teater Mahasiswa IKIP Bandung. Ya disitulah saya tahun 85 gabung, kemudian ya latihan bersama teman-teman. Saya sering latihan di depan umum. Jadi akhirnya perasaan-perasaan malu itu ya tiba-tiba jadi mengikis, menghilang lah gitu. Sehingga saya pikir di situ saya mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Saya gabung di teater IKIP Bandung itu gitu. Dari situ sih sebenarnya mulainya. Oh, berarti dari tahun 1985 lumayan panjang juga ya Mas. Sudah lama banget 30 berarti. tahun lebih. 37 tahun ya. Bahkan saya belum lahir tuh Mas. Belum lahir. Ya, masih dalam rencana mungkin ya. Masih dalam rencana benar. Wow, luar biasa. Berarti dengan kata lain belajar seni peran itu bisa mengatasi ya rasa nervous gitu ya kalau pengalaman Mas Wawan tadi. Hambatan psikologis sih terutama ya, begitu begitu berdiri di depan kelas, lihat mata semua orang menuju ke mata saya itu jadi tiba, aduh saya harus ngomong apa sampai keringetan. Aduh ini bahaya sekali nih kalau saya terus-terusan punya hambatan seperti itu, apalagi kan saya harus jadi guru nantinya. Iya benar. Itu saya harus jadi guru kan karena kuliah di IKIP Bandung ya pada saat itu semestinya menjadi guru lah gitu. Iya benar-benar luar biasa. Jadi dari situ pertama berarti Mas Wawan itu belajar acting, kemudian jadi aktor, baru kemudian memutuskan jadi sutradara ya Mas ya, sutradara teater. Iya, betul. Itu agak lama juga saya karena pada awalnya saya lebih memilih sebagai aktor ya. Jadi 91 saya
lulus dari IKI Bandung itu lumayan 7 tahun tuh kalau dihitung-hitung ya. Memenuhi kuota dari pemerintah saat itu kan 7 tahun. Jadi saya penuhi tuh 7 tahun. Kemudian dari situ saya keluar IKIP, ya saya memutuskan untuk tetap di dunia teater karena itu bagi saya yang paling mengasyikan, yang paling mengasyikan. Saya bisa merajut impian gitu kan, terus kemudian bagaimana cara merajut impian dan melaksanakannya itu bagi saya lebih menantang gitu. Lebih menantang. Baru kemudian saya menjadi sutradara itu tahun 99. Naskah dari Prancis yang berjudul Art. Itu tuh debut saya pertama. Ya, sebelumnya ada juga pernah saya menggarap tahun 97-an dengan Studi Klub Teater Bandung. Nah, tapi yang benar-benar bisa dikatakan sebuah naskah yang utuh ya di tahun 99 itu. Nah, dari situ mulai keasikan tuh saya menjadi sutradara, menjadi aktor. Tapi bagi saya sih tetap basic saya adalah aktor. Saya lebih seneng bilang bahwa saya aktor. Jadi sutradara itu side job lah. Side jobnya sutradara itu. Oke, menarik sekali pengalamannya, luar biasa. Sudah lama sekali ya. Terus itu yang karya pertama Mas Wawan itu apakah merupakan Ali Wahana juga atau memang karya yang naskah yang Mas Wawan ciptakan sendiri? Enggak, itu naskah karya pengarang Prancis namanya Yasmina Reza. Itu mengapa saya tertarik naskah itu? Karena naskah itu bicara tentang arti sebuah persahabatan. Jadi pada tahun 99 di Indonesia itu kan sedang gonjang-ganjingnya politik ya. Bahkan itu pertama kali diadakannya pemilu. Pasca 32 tahun tidak ada pemilu yang fair lah gitu ya. Pas pemilu ada 42, hampir 40 atau 50 partai politik ya waktu itu. Dan di kita itu kan banyak sekali bertebaran poster-poster bendera-bendera yang menunjukkan identitas dari partai politik itu. Dan banyaknya bendera itu memunculkan sebuah gejala sosial yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Ada gesekan-gesekan, orang asalnya teman kemudian karena beda gambar jadi tiba-tiba jadi bermusuhan. Nah, art itu bicara tentang itu, bukan tentang gambar politik ya. Jadi ada 3 orang pertemanan 3 orang yang sudah berlangsung selama belasan tahun. Kemudian salah satu orang temannya itu seorang dokter membeli sebuah lukisan putih. Jadi si lukisan itu benar-benar putih aja, nggak ada gambarnya. Nah, lukisan putih itu yang membuat perdebatan di antara teman-temannya sendiri. Jadi ada yang tidak setuju. Ini lukisan mahal sekali, kenapa kamu beli? Padahal hanya putih aja. Yang satu membela, yang satu ini bentrok. Yang pada akhirnya si dokter yang membeli lukisan itu melihat bahwa wah, ini bahaya sekali nih, dengan gambar ini saja persahabatan kami itu akan hancur. Jadi akhirnya dia membuat si lukisan yang sangat mahal itu, lukisan yang putih itu, kemudian dia coret dengan sebuah garis, lalu ada seorang yang meluncur di dalam lukisan tersebut. Nah, lukisan coretan itu membuat teman-temannya merasa bahagia. Nah, bagi sang dokter, bagi saya lebih penting arti pertemanan daripada sebuah gambar. Itu mungkin esensi mengapa saya ingin menampilkan naskah itu pada saat itu gitu ya. Dan pilihan-pilihan itu memang jadi ciri saya gitu, bahwa ketika saya memilih sebuah naskah itu harus benar-benar punya tema tersendiri gitu. Apakah temanya itu umum tapi misalnya bisa mengeksplor kemampuan acting aktor, atau juga ada hal-hal yang bisa menjadi refleksi dari peristiwa di Indonesia saat itu gitu kan. Itu sih sebenarnya pilihan-pilihan saya gitu. Kan ini kalau saya baca profilnya Mas Wawan ya, Mas Wawan itu kan sering banget nih mengadaptasi dari karya sastra yang bentuknya tertulis seperti cerpen, kemudian novel ke pentas teater. Nah, bisa nggak sih Mas Wawan tuh cerita kesulitan-kesulitan apa sih yang Mas Wawan temuin saat melakukan proses Ali Wahana dari karya sastra yang berbentuk tertulis ke seni pertunjukan? Pada dasarnya saya itu kan senang membaca ya. Jadi sejak SD, SMP, SMA itu saya suka membaca gitu, terutama novel gitu ya, novel. Nah, kemudian ketika saya mulai masuk ke dunia penyutradaraan, lalu saya memilih naskah. Nah, di situ saya mulai merasa
aduh ini sumber naskah teater Indonesia itu kurang sekali gitu ya. Kita ini tidak punya tradisi menulis naskah teater. Itu udah lama sekali. Ada perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, tapi si hasilnya itu tidak pernah dipakai oleh kelompok untuk untuk menjadi acuan sebagai sebuah naskah teater gitu kan. Jadi yang muncul itu ya naskah teater tahun 70, 80, 90-an. Yang notabene secara tematik kan bisa saja itu tidak sesuai gitu ya, atau tidak cocok dengan konsep artistik kami gitu ya, saya terutama. Terutama pada tema-tema tertentu gitu. Itu kalah jauh dibandingkan dengan penerbitan novel, kemudian cerpen hampir tiap minggu pada saat itu di seluruh media massa selalu muncul gitu kan. Kalau teater itu kan tidak ada orang yang mengkhususkan diri untuk menulis naskah teater kecuali untuk kelompoknya. Seperti misalnya Mas Nano, dulu Arifin Cendor almarhum gitu kan. Terus ada banyak sekali sutradara juga yang memang menulis naskah. Tapi itu biasanya hanya untuk kelompoknya sendiri. Atau untuk kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya. Nah, kemudian itu kan menjadi kegelisahan saya. Ini gimana ya, saya harus merespon sebuah peristiwa di Indonesia, misalnya pada tahun 2008, ini kan 10 tahun reformasi gitu ya. Tapi tidak ada satupun teater yang naskah teater yang bicara tentang itu. Akhirnya saya menemukan sebuah novel berbahasa Sunda yang berjudul Sandekalak dari Godi Suwarna, Kang Godi, itu senior saya di teater IKIP. Di situ diceritakan tentang peristiwa politik di sebuah desa yang menurut saya itu adalah Indonesia kecil gitu ya. Jadi ada kudeta dari rakyat, terutama mahasiswa yang pulang ke kampung karena ada pergolakan politik di kota besar, mereka pada pulang ke kampung dan menggugat kubunya. Itu lurah ya, camat, dan kemudian si mas itu dikejar sampai ke sebuah kuburan dan kemudian si mas itu ditembak mati semuanya di atas kuburan, dan kuburan itu adalah kuburan situs dari kampung tersebut. Jadi di situ saya melihat ada hubungan yang cukup kuat lah bagaimana saya bisa mengemukakan kegelisahan saya terhadap situasi politik Indonesia saat itu ya, terutama 10 tahun reformasi itu, dan itu saya temukan dalam sebuah naskah. Nah itu ya saya adaptasi, saya alih wahana lah istilahnya, alih wahana. Kemudian tahun 2009 juga muncul kegelisahan, saya ingin merespon peristiwa-peristiwa korupsi di Indonesia gitu. Tapi jarang sekali naskah teater yang bicara tentang korupsi. Akhirnya saya melihat ke beberapa novel yang bicara tentang korupsi itu kan, yang saya baca itu hanya 2 lah. Pertama Ladang Permenus karya Ramadan K.A. dan yang kedua adalah Korupsi karya Pramoedya Anantatur kan. Nah saya lebih memilih Pak Ramadan karena temanya lebih melebar lah gitu ya, lebih menggambarkan bagaimana si korupsi itu terjadi di kalangan atas yang bisa mengakibatkan sebuah negara itu ambruk gitu tentunya gitu. Kalau di korupsinya Pramoedya Anantatur kan itu pegawai kecil gitu ya. Itu juga sangat menarik sekali. Tapi saya melihat saya akan lebih memilih yang itu gitu kan. Jadi ya udah saya adaptasi juga si naskah itu dengan judul yang sama, Ladang Permenus. Itu kan bicara tentang korupsi di Pertamina tahun 70-an. Wow. Jadi waktu itu juga banyak teman yang bilang kenapa tidak diadaptasi saja ke situasi saat itu, saat ini waktu itu. Saya bilang tidak, saya ingin tetap mempertahankan korupsi ini tahun 70-an. Sehingga si penonton tuh berpikir, tahun 70-an telah terjadi sebuah korupsi yang sangat besar-besaran gitu kan gitu. Iya. Nah, saya juga baru tahu nih dari Mas Wawan. Dan kita melihatnya semua tahun 2009 itu, artinya permasalahan korupsi ini belum selesai. Dan bagi saya itu mungkin yang lebih lebih nikmat ya bagi saya, bagaimana, karena bagaimanapun juga saya adalah seorang sutradara, seorang pemain teater. Mengkritisi sebuah situasi politik itu ya dengan pertunjukan, bukan turun ke jalan itu, karena itu bukan keahlian saya. Itu sih sebenarnya. Terus kesini-sininya ya tahun 2007 saya diajak oleh Mbak Faiza Marzuki dari Institut Ungu untuk menggarap naskahnya Yontosoro. Nah, kemudian saya baca, saya bilang, boleh enggak saya
adaptasi ulang, bukan adaptasi ulang sih, lebih ke tafsir ulang terhadap naskah Mbak Fei, di mana Mbak Fei mengalihwahanakan naskah itu dari Bumi Manusia. Artinya udah saya dengan Mbak Fei bekerja sama untuk mewujudkan satu bentuk pementasan yang berjudul Nyai Ontor Soroh pada saat 2007 waktu itu. Itu Itu sempat. di situ. Nah dari situlah mulai ada kegelisahan untuk saya melihat mencoba untuk mengadaptasi atau mengalihwahanakan naskah-naskah novel ke naskah drama. Kalau misalnya berbicara tentang aliwahana ya Mas ya, kita kan selalu terbelenggu sama persoalan fidelity ya, kesetiaan gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Wawan sendiri, apakah naskah teater yang merupakan aliwahana tadi, apakah harus setia dengan sumber aslinya? Atau bisa improvisasi? Gimana menurut Mas Wawan? Kesetiaannya bisa ditinjau dari sisi apa dulu? Ya, apakah plot dari cerita novel tersebut atau gaya bahasa? Nah, kalau saya lebih cenderung ke gaya bahasa. Jadi artinya kalau plot itu bukan seenaknya ya. Saya akan sesuaikan dengan kerangka acuan garapan saya nantinya. Karena begini, novel itu kan banyak peristiwa. Ruang peristiwa itu banyak sekali. Mungkin ratusan gitu ya. Indoor, outdoor gitu. Dan perpindahannya itu hanya diwakili oleh sebuah narasi misalnya gitu ya. Gitu kan. Nah, bagaimanapun juga teater itu memiliki ruang peristiwa yang sangat terbatas. Ruang peristiwa, kemudian durasi ruang waktu juga itu sangat terbatas sekali. Kalau misalnya kita mau mementaskan Nyai Ontosoro benar-benar full dari Bumi Manusia, wah bisa berhari-hari gitu kan. Artinya bagaimanapun juga, gini aja, ketika saya membaca judulnya Nyai Ontosoro, maka yang terbayang oleh saya adalah ruang domestik. Ruang domestiknya Nyai Ontosoro. Itu yang terbayang oleh saya pada saat. Artinya seluruh peristiwa itu terjadi di rumah Nyai Ontosoro. Itu sudah mulai terbayang bagaimana pengadegan itu akan terjadi. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ, tokoh-tokoh apa saja yang akan terlibat di situ. Kemudian bagaimana peristiwa itu akan berakhir. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana memasukkan peristiwa-peristiwa luar ke dalam ruang domestik tersebut. Nah, gitu kan, iya. Pada saat itu sudah mulai ada surat kabar. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar itu disampaikan oleh surat kabar. Nah, jadi berita-berita misalnya tentang penyerangan orang-orang Madura di luar rumah Nyai Ontosoro, peristiwa tentang protesnya para ulama itu disampaikan oleh seorang wartawan dan dibacakan di depan Nyai. Nyai, ini peristiwa sebenarnya yang ada di luar. Nah, dengan begitu kan tidak mengurangi esensi dari sebuah peristiwa kan. Nah, dan di situ juga saya ingin menunjukkan bahwa pada saat itu koran-koran sudah masuk. Dan bagaimanapun juga Mingge adalah salah satu istilahnya representasi dari wartawan itu kan. Nah di situ sih. Jadi peristiwanya ya itu bagaimanapun juga ya teater punya ruang peristiwa yang sangat terbatas. Tapi bagaimana kita mengakalinya, nah itu adalah kepintaran kita ya untuk bagaimana ya ini plotnya supaya lebih enak gitu kan. Itu gimana ya ini peran bisa masuk tapi yang ini tidak penting gitu. Itu tuh yang paling menarik bagi saya. Nah, jadi balik lagi pertanyaan apakah setia atau tidak? Ya tergantung kepada konsep artistik yang akan kita yang akan kita capai gitu. Hanya saya selalu mempertahankan gaya bahasa dialognya. Misalnya jadi Pramudia itu kan sangat Pramudia itu kan sangat khas ya untuk berdialog, misalnya apa yang sampai sekarang itu selalu dipakai harus adil ya, sejak dalam pikiran itu kan ini banget kan sekarang ya. Terus kemudian apalagi ya itu banyak note-note yang menarik sekali sih, quote-quote-nya dari Pramudia di dalam kita telah berjuang sebisa-bisanya kan. Nah, itu. Jadi itu yang biasa saya pertahankan tuh, bahasa dialognya gitu. Karena saya juga menyadari saya bukan penulis. Saya bukan penulis naskah, saya hanya pemindah naskah dari novel ke naskah teater. Jadi artinya
saya lebih baik ya setia pada itu. Tapi kalau plot itu benar-benar saya rubah. Suka saya rubah lah. Iya, karena juga kalau plot itu kan harus mempertimbangkan elemen-elemen yang memang di dalam teater itu sangat-sangat berbeda dengan elemen-elemen yang ada di karya sastra tertulis kan, Mas. Termasuk Ya, betul sekali, keterbatasan betul. space, ruang dan waktunya juga harus jadi pertimbangan ya, Mas, bagi seorang sutradara yang ingin mengaliwahanakan dari bentuk tertulis ke seni pertunjukan. Menarik sih, Mas ya. Jadi saya lebih banyak Ya, tahu. betul Kalau sekali. kalau selama ini kan Nah, kita kalau selama ini kan pembicaraan mengenai konsep-konsep aliwahana itu kan selalu ada di dalam film ya. Maksudnya bagaimana sebuah karya sastra tertulis dialiwahanakan ke dalam bentuk film. Nah, tapi ini jarang banget ya. Maksudnya pembahasan mengenai bagaimana mengaliwahanakan bentuk-bentuk tertulis tadi ke seni pertunjukan. Nah, dan itu kayaknya sangat menarik jadi kajian juga kalau menurut saya. Makanya ini sangat kalau film agak mendekati ya, karena ketika misalnya gambar itu ingin mendeskripsikan sebuah peristiwa yang sesuai dengan novel kan gampang sekali kan, tinggal gambar aja yang muncul. Kalau teater kan tidak mungkin. benar. Nah, biasanya saya tuh mengapa saya selalu ingin mengaliwahanakan sendiri, karena biasanya saya sudah bisa membayangkan, misalnya dalam ketika baca pertama novel itu udah terbayang, oh ini pintu masuk saya harus dari mana nih gitu kan, apa yang ingin ditekankan itu, terus kemudian adegan-adegan mana yang mungkin bisa dialihkan ke panggung, itu udah mulai terbentuk dalam pikiran dari awal itu gitu kan. Tapi biasanya kalau awal sih baca aja keseluruhan dulu novel, kemudian setelah itu, ini mohon maaf nih pada para penulis pada ini, selalu saya fotokopi gitu. Saya fotokopi, kemudian saya kasih marking, oh di sini nih ini akan memudahkan saya. Yang kemudian saya selalu menulis ulang. Jadi saya tulis tuh. Jadi bukan langsung ditik, enggak, tapi saya tulis dulu. Jadi draft itu benar-benar saya tulis sendiri. Saya tulis baru saya ketik. Itu proses kerja saya seperti itu. Iya. Dan ya itu memang mengasihkan. Apalagi misalnya novelnya itu benar-benar ingin saya sudah terbayang lah estetikanya, artistiknya seperti apa gitu kan. Itu akan sangat menarik sih. Luar biasa. Jadi kerjanya tapi lebih berat ya, Mas ya. Jadi kerja awal benar lebih berat. Jadi saya itu kalau ketika saya menggarap Bunga Penutup Abad itu, saya punya tim pembaca. Jadi saya bikin draft kasar, kemudian saya baca. Nah, saya meminta teman-teman untuk membacakan. Oh, oke, ini ada satu yang hilang nih, ada miss nih. Apa ya, informasi tentang apa gitu. Nah, udah saya tulis lagi, revisi lagi, kemudian revisi kedua saya baca lagi dengan teman-teman. Oke, mulai agak enak nih. Kemudian nanti saya akan mengundang orang yang belum pernah membaca Pramoedya Anantatur. Oke. Tujuannya apa, Mas? Tujuannya untuk mendapatkan plot yang utuh gitu. Apa ada bagi orang yang bagi orang yang pernah membaca Pram itu sudah terbayang dalam pikirannya. Oh, ini adegan yang diambil, ini adegan yang diambil. Tapi bagi orang-orang yang belum pernah membaca novel Pram, itu adalah informasi pertama kan yang didapat oleh pendengar itu. Oke. Ini nanti akan muncul pertanyaan, loh kenapa analis begini? Kenapa mikirnya begini? Nah, baru saya ini lagi. Saya bongkar lagi dari naskahnya kira-kira. Nah, jadi begini, ketika kita mementaskan naskah-naskah yang sudah populer, misalnya novel-novel yang sudah populer, kita akan menghadapi tiga kelompok masyarakat penonton. Pertama, si penonton tersebut sudah membaca novel utuh, bahkan fans berat misalnya, itu kita akan susah tuh kalau berhadapan dengan fans berat itu. Kemudian orang yang pernah membaca novel tersebut tapi tidak terlalu mendalam. Yang ketiga adalah orang yang belum pernah membaca novel tersebut. Nah, pertunjukan teater itu harus melayani ketiga itu. Wow. Bagi orang yang sudah membaca tidak terlalu bertele-tele. Bagi yang pernah membaca itu informasi tambahan, bagi yang belum membaca itu trigger untuk mengenal novel itu lebih jauh. Wah, saya sudah menonton nih pertunjukan teater, saya ingin membaca novelnya itu kan. Itu yang diharapkan sama saya. Maka dengan begitu kegiatan sastra kan jadi semakin semarak kan. Nah, itu sih yang saya selalu lakukan. Jadi dalam satu naskah itu saya biasa sampai 7 kali revisi tuh.
Itu sekali revisi, lalu setelah itu baru siap untuk dibaca, ditampilkan, dilatihkan. Iya. Berarti dengan melibatkan 3 audiens tadi ya, jadi bukan berarti orang yang tidak pernah membaca karya aslinya itu tidak dilibatkan, tapi itu justru untuk mengisi missing ya, untuk mengisi kekosongan. Ada informasi-informasi yang hilang misalnya atau belum Nah. terungkap gitu. Nah ini, misalnya ada beberapa yang misalnya di dalam naskah aslinya, di dalam novel aslinya itu diucapkan oleh si tokoh A gitu. Tapi karena si tokoh A itu tidak ada di dalam frame pementasan saya, maka kira-kira siapakah tokoh yang bisa menyampaikan informasi tersebut? Oke. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya keputusan dokter di dalam BPA ya, keputusan dokter itu tentang gejala penyakit analis kan si dokter itu tidak dimunculkan kan, tapi benar. disampaikan oleh Ontosoroh misalnya dalam BPA gitu. Seperti itu sih biasanya. Oke. Jadi saya dapat wawasan baru nih terkait teater yang dialiwahanakan dari novel. Keren. Terus ini Mas, kemarin itu saya kemarin ya, saya penasaran juga sama sosok Mas Wawan Sofwan. Kemudian saya mencoba untuk searching ya di YouTube gitu. Ternyata Mas Wawan ini pernah memenangkan rekor muri ya sebagai aktor yang memerankan Soekarno itu sering sekali memerankan tokoh Soekarno gitu dan sampai memenangkan rekor muri. Wow, itu luar biasa. Yang kemarin saya tonton itu adalah monolog ya Mas Wawan ya, yang judulnya Besok atau Tidak Sama Sekali, yang yang dirilis oleh Suara Galoka. Itu menarik sekali loh Mas ya. Saya pengen tahu dong Mas, kenapa sih Mas Wawan itu tertarik untuk membuat pentas monolog tentang Soekarno, dan kenapa harus sosok Soekarno, kenapa tidak sosok yang lain gitu? Punya alasan khusus nggak Mas? Bisa diceritain? Sekitar awal tahun 90-an saya pernah menyaksikan sebuah monolog dari senior saya dari Jakarta, Mas Willem Patirajawane. Dia membawakan pledoi Bung Karno Indonesia Menggugat. Itu awal tahun 90-an. Itu mengenap ya, tapi saya selalu tertarik, ini menarik juga ya, karena kalau saya memainkan itu saya punya pendekatan lain. Nah, kemudian tahun 2002 saya membaca sebuah pernyataan dari Dubes RI di Belanda yang menolak untuk menghadiri ulang tahun VOC yang ke-400. Dan itu kalau tidak salah adalah satu-satunya dubes dubes asing di Belanda yang menolak. Saya bilang, aduh, ini menarik sekali nih statementnya gitu kan. Karena bagi beliau itu, saya lupa lagi namanya, VOC itu punya pengalaman yang sangat pahit. Dan itu awal mula dari penjajahan Belanda di Indonesia kan gitu. Akhirnya, oh iya, saya ada satu pledoi Bung Karno Indonesia Menggugat, itu salah satunya bicara tentang kapitalisme dan imperialisme. Akhirnya dengan membaca statement itu saya langsung mencari itu bukunya gitu. Bukunya itu kan hampir berapa ya, 300 halaman lah gitu. Nah, kan tidak mungkin dibacakan semua. Jadi akhirnya ya udah saya edit saja menjadi sebuah pementasan berdurasi sekitar 1 jam. Nah, mengapa monolog? Karena memang pledoi kan dibacakan oleh Bung Karno saat itu juga sendiri kan. Dan itu sangat menarik, dan banyak orang yang merasa tertarik untuk mementaskan gitu, untuk mengundang saya mementaskan cuplikan-cuplikan dari Indonesia Menggugat itu. Jadi sejak tahun 2002 ya mulailah saya sebenarnya gini, begitu monolog itu ya udah selesai. Saya itu ya udah. Nah, mengapa Soekarno yang saya pilih? Karena saya lebih tertarik kepada gaya orasinya. Bagaimanapun juga saya seorang aktor kan. Saya pernah memainkan sebuah cerita dari Julius Caesar, dan saya berperan sebagai Mark Antony. Mungkin Mbak Novita sudah, karena itu adalah literatur Inggris ya. Ketika saya memilih pidato Bung Karno itu benar-benar karena basic saya seorang aktor. Basic saya seorang aktor, saya pernah membawakan sebuah peran yang Mark Antony. Pada saat itu dia harus bicara di depan umum untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Julius Caesar itu adalah benar, dan apa yang dilakukan oleh Brutus itu adalah salah. Nah, itu kan butuh gaya orasi yang sangat kuat kan. Jadi saya belajar dari situ. Itu belum mengenal Bung Karno, saya tahun 95 kalau nggak salah si pidato itu.
Kemudian ketika saya membaca pledoi Indonesia Menggugat, saya melihat, wah ini kuat sekali nih tarikan orasinya gitu. Akhirnya saya pelajari dari situ. Jadi benar-benar awalnya dari situ, dari sisi saya seorang aktor melihat pidato-pidato Bung Karno. Nah mungkin karena waktu itu pentas saya banyak orang yang suka, akhirnya saya sering diundang lah untuk membacakan itu. Pledoi itu, terutama di gedung Indonesia Menggugat namanya. Jadi itu gedung Indonesia Menggugat itu dulunya adalah Landrat, tempat Soekarno diadili. Oke. Nah, jadi saya kalau ada acara di situ, di Bandung, kemudian ada tamu-tamu besar misalnya gitu ya, nah, saya selalu diminta untuk membacakan teks itu. Nah, setelah itu banyak orang, boleh nggak kalau misalnya pidato yang lain misalnya, oke, saya coba melihat pidato 1 Juni. Itu juga kan bagus kan, pidato 1 Juni itu saya melihatnya sebagai sebuah refleksi apa sih yang ada dalam pikiran Bung Karno saat itu ketika bicara Pancasila gitu. Nah itu kan sangat kontekstual juga kan, bagaimana misalnya Soekarno bilang saya tidak mau Indonesia merdeka itu ada orang miskin, salah satunya gitu. Terus misalnya bagaimana kita bisa membangun sebuah kebebasan beragama yang berkebudayaan misalnya gitu, yang saling dalam konteks saling menghormati satu sama lain misalnya gitu. Karena itu kan masih sangat relevan. Jadi ketika saya membacakan misalnya ada yang minta itu, saya selalu oke, temanya apa? Terserah aja. Oke, apa yang diinginkan dari monolog ini, misalnya untuk audiens yang datang ke acara itu. Gini tentang ekonomi. Nah, saya ambil dari mana? Dan itu selalu begitu. Jadi kalau misalnya tidak ada sesuai sama sekali, saya tidak tertarik, maaf. Jadi itulah itu. Bargainingnya kalau saya monolog Bung Karno itu. Nah, kemudian ya itu terus berlanjut sampai akhirnya tahun 2017 ada satu, saya sebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Indonesia Kaya ingin saya menampilkan pidato-pidato Bung Karno di GIK Jakarta. Terus saya bilang, boleh nggak saya membawakan pidato pementasan Bung Karno dalam bentuk lain, yaitu monolog utuh. Karena selama ini kan yang saya bawakan kan pidato-pidato hanya 10-15 menit gitu. Oh ya boleh, silakan aja. Nah, terus kemudian saya teringat begini. Kita selama ini kan kalau akan merayakan ulang tahun proklamasi itu kan selalu teks proklamasi ya, selalu mendengar Bung Karno membacakan teks proklamasi, itu kan ya. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa saat sebelum teks itu dibacakan. Nah, jadi itu pintu masuk saya dari situ. Akhirnya saya baca dari sebuah buku bagaimana peristiwa itu berlangsung. Ternyata sangat menarik sekali. Jadi Bung Karno itu tidak mau membacakan dulu sebelum Bung Hatta datang. Karena bagi dia, Bung Hatta itu adalah simbol persatuan. Saya dari Jawa, dia dari Sumatera. Dan itu butuh untuk Indonesia saat ini. Itu kan sebenarnya yang terjadi peristiwanya. Kemudian ya Bung Karno flashback lah 3 hari sebelumnya, kedatangan dari Dalat, kemudian berita tentang Jepang takluk kepada Amerika, didatangi oleh Syahrir untuk meminta Bung Karno memerdekakan pada saat itu juga, tapi Bung Karno menolak. Malam harinya didatangi oleh beberapa pemuda, sama pemerintahnya, memerdekakan Indonesia sekarang, sampai akhirnya terjadi penculikan kan, penculikan ke Rengas Dengklok, apa yang terjadi di Rengas Dengklok, misalnya gitu. Lalu tidak terjadi apa-apa, balik lagi ke Jakarta, itu ada yang menarik. Jadi saya ambil besok atau tidak sama sekali, itu adalah perjalanan dari rumahnya Nishimura. Itu Nishimura itu Jenderal Angkatan Darat. Nah, menuju ke Maeda. Nah, itu kan terjadi pertengkaran yang sangat hebat kan antara Bung Karno, Bung Hatta dengan Nishimura, karena Jepang tidak bisa Anda tidak bisa rapat pada saat ini untuk memerdekakan Indonesia, kalau tidak akan saya serang kan, akan saya bubarkan rapat. Terus Bung Karno tetap bahwa saya akan rapat. Pulanglah dari rumah Nishimura, ngobrol dengan Hatta, bilang ya itu, Bung, apapun yang terjadi besok harus kita lakukan. Artinya besok kita harus memerdekakan Indonesia. Besok atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Iya. Nah dari situ sih sebenarnya.
Nah, Judulnya. sama sekali. Nah, situ jadi artinya Hatta datang ya udah selesailah monolog. Nah, itu bagi saya kan menarik sekali. Menarik Saya selalu sekali. berangkat dari kegelisahan saya tentang sebuah peristiwa itu. Apa sih yang dan itu saya ungkap gitu. Misalnya, peristiwa itu. Misalnya saya membuat monolog Kartini. Orang kan taunya Kartini menerima begitu saja kan lamaran dari Bupati Rembang. Tapi orang tidak tahu apa yang terjadi 3 hari sebelumnya ketika Kartini juga dilamar oleh seseorang selain Bupati Rembang. Nah, kemudian ayahnya memberikan waktu, pikirkan dulu lah 3 hari. Nah, jadi setelah hari ketiga, hari terakhir, Kartini baru memutuskan mengapa saya menerima lamaran Bupati Rembang. Makanya judulnya itu adalah, sebenarnya judulnya gini, karena waktu itu si pementasan Kartini itu dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei ya. Maka saya menekankan pada sisi pendidikan karena saya pikir esensi inti dari perjuangan Kartini kan masalah pendidikan. Salah satu ya. Nah, dan itu jadi saya mengarah ke arah situ, ke arah pendidikan, bagaimana ketemu dengan Abendanon, dengan dengan Estella Sehandlar misalnya gitu ya, dengan pemimpin oposisi di Belanda misalnya gitu. Nah, judulnya kan jangan tanya apa aku mau, tapi tanyalah apa aku boleh. Jadi itu sebenarnya percakapan Kartini dengan temannya orang Belanda. Jadi si temannya itu kan mau lulus. Terus si orang Belanda itu, si temannya itu nanya, kamu mau nggak setelah lulus ini kamu pergi ke Belanda untuk jadi guru? Kartini diem aja. Ayo katanya, mau nggak? Katanya kamu pergi ke Belanda. Terus Kartini bilang, jangan tanya apa aku mau, tapi tanyalah apa aku boleh. Nah itu, nah, jadi saya selalu melihat ini sudut pandangnya di mana yang enak untuk masuk. Peristiwa apa? Pintu masuknya di mana nih? Karena tidak mungkin saya misalnya menceritakan sebuah monolog itu kronologis gitu ya. Saya tetap butuh sesuatu yang masuk dulu di mana nih? Apa sih peristiwa penting yang bisa membuat cerita itu bergerak? Itu sebenarnya. Makanya selalu flashback dan selalu monolog bagi saya itu. Itu. Caranya mengapa monolog ya karena begitu. Berarti alasannya itu ya, ingin memasukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa yang mainstream diketahui orang gitu ya. Kayak tadi misalnya dia menerima lamaran Bupati Rembang, tapi sebelum itu apa sih? Nah, mungkin itu yang berusaha Mas Wawan tunjukkan gitu ya. Menarik sekali Mas ya. Berarti dalam hal ini Mas Wawan kan nggak mungkin langsung langsung sembarangan bikin naskah gitu, mereka-reka peristiwa apa. Tapi pastinya Mas Wawan kan punya aktivitas lain ya, seperti melakukan riset terhadap sumber-sumber sejarah yang membicarakan latar belakang peristiwa itu pasti ya Mas ya. Berarti ini kerja lagi dong Mas ya, dengan meriset sumber-sumber sejarah lain yang mendukung naskah yang Mas Wawan buat ya berarti. Atau gimana? Iya, betul. Itu pasti ke situ. Nah, disitulah saya merasa ada manfaatnya waktu itu saya kuliah di kimia. Oh, kimia, Mas. Karena basicnya saya dulu kimia, saya dulu pendidikan kimia. Basicnya kan riset kalau kimia itu kan. Jadi dia bagaimana menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Nah, kalau percaya bahwa itu otak dibagi 2. Gitu kan. Nah, itu ya aja riset. Saya tentang Kartini itu ada beberapa buku yang saya baca. Itu kalau inspirasi kan baru muncul belakangan ya. Ya itu buku itu. Ada satu buku, itu hampir 60 surat mungkin yang saya baca. Kemudian ada satu buku biografi Kartini. Itu yang dari situ saya mulai menemukan, oh iya ini menarik sekali ya. Saya juga baca dari Pram, itu yang Panggil Aku Kartini saja juga saya baca. Panggil Aku Kartini saja kan ya, benar. Iya. Itu ya biasanya memang riset dulu, kemudian kuat nggak nih sumber ini, misalnya kalau masih meragukan cari sumber yang lain, itu yang memperkuat itu. Kalau Kartini kan based on-nya surat, jadi lebih jelas itu ya, tinggal balik lagi aja ke buku. Tapi misalnya surat-surat Kartini yang habis terbitlah terang kan itu kurang menyeluruh ya, ada beberapa bagian yang disembunyikan. Iya benar. Itu saya dapat dari naskah yang lain, dari novel yang lain, dari sumber yang lain. Oh iya ternyata ini hubungannya. Sama juga Soekarno juga sama.
Jadi ada beberapa buku yang saya jadikan acuan. Gitu. Misalnya perdebatan antara, tapi saya selalu ini ya, misalnya tentang Soekarno itu saya dari bukunya dia Penyambung Lidah Rakyat. Karena Penyambung Lidah Rakyat itu kan biografinya Bung Karno. Bagaimanapun juga saya harus melihat dari sisi Bung Karno-nya gitu dalam menanggapi peristiwa tersebut. Kemudian saya cross check dengan sumber yang lain. Misalnya tentang peristiwa perdebatan antara Bung Karno dan Nishimura itu kan tidak kumpul itu di buku itu, di saya ngambil dari buku yang lain. Itu selalu begitu sih, selalu mencari dari sumber yang lain. Tapi menyenangkan sekali sih, karena bagaimanapun juga kan sebenarnya tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan saya sendiri kan, apa sih yang terjadi pada peristiwa itu. Nah, benar. ketika saya sudah mendapatkan informasi yang menyeluruh, yang menurut saya oke, bagus, baru saya sebarkan ke orang lain kan, itu kan sebenarnya niat saya itu begitu. Menarik sekali buat kami audiensnya juga benar-benar seperti mendapatkan suatu pengetahuan sejarah dari sumber yang menyenangkan gitu loh Mas. Kalau selama ini mungkin kalau orang disuruh baca buku sejarah yang sifatnya formal gitu, kadang kan agak males gitu ya untuk mencari sumber-sumber sejarah berkaitan dengan tokoh tertentu. Tapi ketika saya menyaksikan monolog Mas Wawan, itu wawasan saya terkait figur bangsa Soekarno itu menjadi bertambah gitu dan jelas sekali gitu kan, hal-hal yang selama ini saya nggak tahu, misalnya kayak yang di teater monolog Mas Wawan ya menyebutkan Soekarno itu pernah di Pulau Ende membuat suatu pementasan drama. Nah itu saya baru tahu justru dari dari monolog itu gitu loh. Ternyata Soekarno pernah gitu loh ya menjadi sutradara teater dan menggerakkan orang-orang untuk bermain teater. Justru saya baru tahu dari situ, dan itu mungkin saya nggak bisa dapat dari sumber-sumber sejarah yang sifatnya mainstream. Kan ketika kita menentukan sebuah bacaan itu udah mulai udah saya hanya ingin ini saja. Rasanya di dalam biografi Bung Karno kan memang banyak sekali. Nah itu monolog saya yang pertama itu adalah bentuknya monolog. Yang kedua itu sebenarnya lebih ke video series ya. Nah itu permintaan dari produsernya sih. Saya ingin beliau ingin saya membuat sebuah video series Bung Karno sejak dari Surabaya gitu. Nah Surabaya kemudian sampai ke kemerdekaan. Saya bilang saya setuju kalau sampai ke kemerdekaan karena itu adalah fase-fase bagi saya yang saya sangat suka dengan Soekarno. Saya bilang karena bagaimana sebuah ide itu bisa diwujudkan, ide tentang Indonesia merdeka dan bagaimana perjuangan untuk mewujudkan itu. Gitu. Itu bagi saya sangat menarik. Karena setelah merdeka itu udah masuk ke ranah politik yang sangat kuat sekali. Jadi saya nggak terlalu tertarik lagi gitu. Iya benar. Jadi ya itu masuklah Soekarno ketika muda. Tapi selalu saya sisipkan pidato-pidato gitu. Karena saya ingin melihat bagaimana pandangan Soekarno tentang kemerdekaan dimulai sejak di Surabaya. Kemudian pandangan Soekarno ketika masuk ke pledoi Indonesia Menggugat. Lalu kemudian pidato 1 Juni. Itu semua punya benang merah gitu. Punya tahap-tahap yang jelas bagaimana Bung Karno memerdekakan bangsanya dan disertai dengan teman-temannya. Jadi selalu di dalam video series itu selalu ada pidato kan, ada pidato. Dan saya tuh merinding ya setiap dengar pidato. Jadi seolah-olah Mas Wawan itu ya emang benar-benar sosok Soekarno di situ, emang benar-benar menjiwai banget gitu loh. Dan berapa kali saya merinding gitu dengerin gitu kan pidatonya, luar biasa. Teman-teman harus coba nonton ya di channel YouTube-nya Suara Galoka, ini monolog Soekarno yang berjudul Besok atau Tidak Sama Sekali. Nah ini benar-benar menarik. Kemudian Mas, saya mau nanya dong. Kenapa? Gimana Mas? Ada mau di Kusnaidi juga berperan sebagai Inggit. Oh iya, ada mau di Kusnaidi berperan sebagai Inggit Ganarsi. Wah, sosok yang benar-benar luar biasa. Saya suka kadang agak sedih ya kalau misalnya membicarakan tentang Inggit. Ada perasaan sentimen saya sebagai perempuan gitu kalau membahas Soekarno dengan Inggit gitu. Itu fase kehidupannya yang harus melalui fase itu. Iya, benar. Melankolis sekali. Terus kalau menurut Mas Wawan sendiri, sosok Soekarno itu bagaimana sih di mata Mas Wawan?
Itu saya bilang, saya melihat Bung Karno tuh hanya sampai tahun 45 aja gitu. Sekali sananya saya tidak begitu interest ya. Tapi bagi saya yang sangat menarik adalah dan menginspirasi saya adalah bagaimana sebuah ide itu bisa direalisasikan dengan berbagai macam perjuangannya gitu. Ide tentang kemerdekaan Indonesia itu kan juga dicita-citakan oleh para pejuang gitu. Tapi bagaimana Soekarno bisa bisa meraih itu semua dan menyatukannya menjadi sebuah kekuatan besar. Itu yang menarik bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ternyata Bung Karno juga punya basic sebagai seorang sutradara dan pemain juga kan, makanya dia juga punya interest terhadap seni teater sebagai salah satu bentuk perjuangan kan. Seni teater buat Bung Karno kan salah satu bentuk perjuangan dia, bagaimana si masyarakat setempat paham terhadap isu-isu kemerdekaan meskipun tidak secara langsung gitu. Seri-seri tentang itu kan ada. Bagaimana misalnya Frankenstein diadaptasi menjadi Dokter Setan, ternyata itu untuk menggambarkan bahwa Indonesia itu memang sudah mati, tapi kita bisa membangkitkannya lagi. Itu sangat menarik sekali. Dan saya juga sangat mengagumi pidato-pidato dia. Hanya masalahnya kan pidato dia sebelum 45 kan jarang sekali. Yang banyak muncul kan pidato-pidato setelah 45 ya. Setelah kemerdekaan ya. Benar-benar. Saya sih melihatnya dari sisi itu sih untuk Bung Karno. Menarik banget ini pembahasannya. Tapi ini harus ke pertanyaan terakhir sebenarnya. Sebenarnya saya masih pengen tanya-tanya lagi, cuman durasi. Terakhir Mas, bagaimana pandangan Mas Wawan terhadap seni teater di Indonesia saat ini? Terus apa sih yang harus dibenahi kira-kira? Waduh, kalau bicara tentang perkembangan seni teater apalagi masa pandemi ini memang suatu hal yang sangat membuat kita itu tarik nafas juga ya. Tiba-tiba kita mesti berkenalan dengan media baru gitu kan, apa yang disebut sebagai pementasan live streaming online gitu kan, yang notabene kan harus menyesuaikan dari sisi artistiknya gitu ya. Dan esensi dari pertunjukan teater kan sudah terkikis gitu. Karena bagaimanapun juga pertunjukan teater konvensional kan menghadirkan penonton. Penonton bisa merasakan aura kesedihan, emosi pemain itu kalau langsung gitu ya, nonton gitu. Nah, ketika sudah daring seperti ini kan ada satu hambatan kan. Gitu. Dan 2 tahun ini kan kami benar-benar berjuang itu bagaimana bisa menghadirkan kembali teater yang teater live gitu. Tapi saya merasa bersyukur karena teman-teman di beberapa kota juga masih tetap berjuang. Meskipun misalnya ada hambatan tentang prokes, ya mereka tetap bisa main di tempat-tempat kecil. Yang paling penting bagi mereka adalah hadir di penonton, bahwa teater masih ada. Kalau masalah misalnya daring, online itu kan satu bentuk pengucapan baru yang punya treatment sendiri juga gitu ya. Kita misalnya dengan dana terbatas semacam pementasan teater kan juga agak susah untuk misalnya menyewa alat-alat untuk bisa merekam yang bagus misalnya gitu. Tapi ya memang sih ini perlu perjuangan dan ya sampai saat ini kami tetap masih jalan. Kalau masalah teater di Indonesia ya bagaimanapun juga kami ini kan seperti NGO. Non-government organization seperti LSM yang kalau pentas selalu minta sumbangan apa segala macam, kita tidak masuk ke dalam ranah misalnya ada undang-undang untuk itu gitu ya, tetap berjalannya seperti masyarakat yang punya inisiatif. Ada mungkin sumbangan dari pemerintah dalam bentuk misalnya ada sekarang dari Dirjen Kebudayaan, Budaya Saya misalnya, itu juga mensupport beberapa, tapi kan tidak bisa mencakup seluruh Indonesia. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya teater Indonesia kan teater yang missing link. Menurut saya gini, saya mengenal teater itu ketika kuliah. Pertanyaan saya, ketika saya tidak kuliah, saya di SD, SMP, SMA, di manakah posisi saya di teater? Kan nggak terletak dengan jelas. Apakah sebagai penonton? Tidak, saya orang kampung, tidak ada pementasan teater di kampung saya gini. Terus kemudian SMP enggak, SMA enggak. Jadi saya baru mengenal kuliah. Sementara usia SD sampai SMA itu usia bagus untuk orang bisa mengenal teater lebih luas gitu.
di kita itu kan tidak ada teater anak-anak, teater remaja, langsung teater dewasa aja. Artinya ada diskontinuitas penonton di sini dan diskontinuitas benar ya diskontinuitas ya dan dan pelaku gitu. Kalau misalnya kita lihat di luar negeri kan ada itu teater untuk PAUD aja ada di sana. Bagaimana teater itu diperkenalkan, misalnya. Orang susah menikmati karya-karya Shakespeare. Kan ada Shakespeare yang dipermudah kan, ada bahasa-bahasa yang dipermudah kan. Yeah. Yang paling penting adalah mereka mengenal dulu gitu bahwa ada naskah Shakespeare yang bertemakan tentang ini kan. Baru kemudian dikemas dalam sebuah pertunjukan untuk teater anak-anak. Nah di kita itu kan nggak ada. Yeah. Kita itu benar-benar ada satu rantai yang putus itu untuk mengenal teater. Dan itu perjuangan. Tidak hanya teater saja, kelompok teater, tapi juga pemerintah. Tapi kan ini udah hampir berapa tahun merdeka? 75 tahun ya, belum ada juga kan. Ya artinya ya bergerak. Tapi saya selalu bersyukur karena masih hadir teater mahasiswa itu. Karena bagaimanapun juga itu teater mahasiswa itu penopang dari sebuah sistem komunitas di sebuah kota. Jadi kalau misalnya ada universitas, ada teater mahasiswa, itu pasti ada denyut aktivitas teater. Hampir di semua kota. Iya. Saya juga termasuk dulu penggiat teater waktu di zaman kuliah. Sebenarnya di Aceh itu ada sih. Waktu saya SMP dulu ada kita ekskul emang khusus bener-bener teater gitu waktu SMP. Dan saya pertama kali kenal sama dunia teater itu waktu SMP. Dan langsung jatuh cinta sebenarnya, tapi terhenti justru ketika sudah dewasa gitu Mas. Iya. Oke deh Mas Wawan, aduh sayang sekali ya waktu kita sudah sudah cukup ya. Sekali lagi saya mohon maaf banget ya kalau misalnya ada kekurangan di acara ini. Terima kasih banget Mas Wawan sudah hadir, sharing informasi, sharing pengalaman. Mudah-mudahan Mas Wawan selalu sehat, sukses, dan dilancarkan semua urusannya. Sekali senang juga saya bisa sharing pengalaman, semoga bermanfaat. Itu aja, dan tetap sehat dan tetap optimis. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ditunggu Mas Wawan ya karya-karya selanjutnya. Sama-sama.